Pernahkah kamu merasa seperti baterai yang terus-menerus di level 1%? Sudah tidur cukup, tapi bangun tetap lelah. Pekerjaan yang dulu kamu suka, sekarang terasa seperti beban berat. Kamu jadi gampang marah, gampang sedih, dan rasanya ingin menarik diri dari semua orang. Jika kamu mengangguk setuju, mungkin kamu sedang mengalami yang namanya lelah mental, atau sering disebut juga burnout. Tenang, kamu tidak sendirian. Lelah mental itu nyata, dan ini bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya, ini adalah sinyal dari tubuh dan pikiranmu yang sudah bekerja terlalu keras, terlalu lama, tanpa istirahat yang cukup. Bayangkan saja, sebuah mobil yang dipaksa jalan terus tanpa servis dan isi bensin. Pasti suatu saat akan mogok kan? Nah, begitulah kira-kira kondisi kita saat mengalami lelah mental. Ini adalah alarm darurat yang memberitahu kita, "Hey, ayo berhenti sejenak, ayo istirahat." Di video kali ini, kita akan membahas bersama cara bangkit dari lelah mental secara pelan tapi pasti. Bukan dengan solusi instan, tapi dengan langkah-langkah kecil yang bisa kita terapkan setiap hari untuk mengisi kembali energi kita, baik secara fisik maupun emosional. Ingat, proses pemulihan ini adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Langkah pertama dan yang paling fundamental adalah mengakui dan menerima. Ya, akui pada diri sendiri, aku sedang lelah, aku butuh istirahat. Seringkali kita terjebak dalam budaya produktivitas yang membuat kita merasa bersalah saat tidak melakukan apa-apa. Kita merasa harus terus bergerak, terus menghasilkan, padahal istirahat adalah bagian dari produktivitas itu sendiri. Dengan mengakui bahwa kamu lelah, kamu memberikan izin pada dirimu untuk mulai proses penyembuhan. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Ucapkan terima kasih pada tubuh dan pikiranmu yang sudah berjuang sejauh ini. Setelah menerima kondisi kita, langkah selanjutnya adalah menciptakan batasan yang sehat. Lelah mental seringkali muncul karena batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kita mulai kabur. Coba deh, evaluasi lagi. Apakah kamu sering memeriksa email pekerjaan di luar jam kerja? Apakah kamu kesulitan mengatakan tidak pada permintaan tambahan? Mulailah dengan hal kecil. Misalnya, tentukan jam kerja yang jelas. Setelah jam 5 sore, notifikasi email kantor di ponsel dimatikan. Saat akhir pekan, dedikasikan waktumu sepenuhnya untuk istirahat dan melakukan hal yang kamu suka, bukan untuk mengejar sisa pekerjaan. Mengatakan tidak mungkin terasa sulit pada awalnya, tapi ini adalah bentuk penghargaan pada dirimu sendiri dan energimu yang berharga. Sekarang, mari kita bicara tentang mengisi ulang baterai. Setiap orang punya cara yang berbeda. Kuncinya adalah menemukan apa yang benar-benar membuatmu merasa rileks dan berenergi, bukan apa yang kelihatannya keren di media sosial. Mungkin bagimu, mengisi energi itu berarti membaca buku di sudut ruangan yang tenang sambil ditemani secangkir teh hangat. Mungkin juga dengan berjalan santai di taman, merasakan sinar matahari pagi dan udara segar, atau mungkin dengan mendengarkan musik favoritmu, memasak makanan yang lezat, atau bahkan hanya tidur siang tanpa alarm. Cobalah untuk menyisihkan setidaknya 15-30 menit setiap hari untuk melakukan aktivitas pengisi daya ini. Anggap ini sebagai jadwal meeting penting dengan dirimu sendiri yang tidak boleh dibatalkan. Aktivitas ini tidak harus mewah atau mahal. Intinya adalah melepaskan diri sejenak dari segala tuntutan dan tekanan, serta fokus pada kenikmatan saat itu juga. Ini adalah praktik mindfulness yang sangat ampuh untuk menenangkan pikiran yang kalut.
Selanjutnya, jangan lupakan kekuatan koneksi. Saat kita merasa lelah mental, insting pertama kita mungkin adalah mengisolasi diri. Kita merasa tidak punya energi untuk bersosialisasi, tapi ironisnya, koneksi dengan orang-orang terkasih justru bisa menjadi obat yang manjur. Cobalah untuk menghubungi seorang teman atau anggota keluarga yang kamu percaya. Kamu tidak harus langsung menceritakan semua bebanmu. Terkadang, percakapan ringan tentang hal-hal lucu atau sekadar mendengar suara mereka saja sudah bisa mengangkat semangat. Manusia adalah makhluk sosial. Merasa terhubung dan didukung adalah kebutuhan dasar kita. Berbagi apa yang kamu rasakan dengan orang yang tepat bisa sangat melegakan. Kamu akan sadar bahwa bebanmu terasa lebih ringan saat dibagi. Mereka mungkin tidak bisa menyelesaikan masalahmu, tapi kehadiran dan empati mereka bisa memberikan kekuatan luar biasa. Ingat, meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian. Selain itu, perhatikan juga asupan nutrisi dan gerakan tubuh. Apa yang kita makan dan seberapa aktif kita bergerak sangat berpengaruh pada kondisi mental kita. Saat burnout, kita cenderung mencari makanan cepat saji atau yang manis-manis sebagai penghiburan. Sesekali tidak apa-apa, tapi jika terus-menerus, ini justru bisa membuat tubuh semakin lelah dan mood semakin buruk. Cobalah untuk memasukkan lebih banyak sayur, buah, dan protein ke dalam menu harianmu. Minum air putih yang cukup juga sangat penting untuk menjaga fungsi otak dan energi. Untuk gerakan, tidak perlu langsung mendaftar gym dan olahraga berat. Mulailah dari yang sederhana. Jalan kaki 15 menit setiap pagi, melakukan peregangan ringan di sela-sela waktu kerja, atau mungkin mencoba yoga ringan untuk pemula dari video online. Gerakan tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa meningkatkan mood dan mengurangi stres secara alami. Lakukan dengan niat untuk menyayangi tubuhmu, bukan untuk menghukumnya. Salah satu tantangan terbesar saat lelah mental adalah pikiran negatif yang terus berputar di kepala. Kita cenderung mengkritik diri sendiri, meragukan kemampuan, dan melihat masa depan dengan pesimis. Untuk melawannya, kita bisa berlatih gratitude atau rasa syukur. Setiap malam sebelum tidur, coba tuliskan 3 hal kecil yang kamu syukuri hari itu. Mungkin sesederhana secangkir kopi yang nikmat di pagi hari, obrolan singkat yang menyenangkan dengan rekan kerja, atau lagu bagus yang kamu dengar di radio. Latihan ini membantu mengalihkan fokus pikiran kita dari apa yang kurang menjadi apa yang sudah kita miliki. Secara perlahan, ini akan melatih otak kita untuk melihat hal-hal positif dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di tengah masa sulit sekalipun. Ini bukan tentang menyangkal kesulitan, tapi tentang menemukan keseimbangan dan secercah cahaya di tengah kegelapan. Proses bangkit dari lelah mental adalah sebuah maraton, bukan sprint. Akan ada hari-hari baik, dan akan ada hari-hari di mana rasanya kita kembali ke titik nol. Itu sangat normal. Kuncinya adalah bersikap baik dan sabar pada diri sendiri. Sama seperti bagaimana kamu akan bersikap pada seorang teman yang sedang kesulitan. Rayakan setiap kemajuan kecil. Berhasil mematikan laptop tepat waktu? Hebat. Berhasil jalan pagi 10 menit? Keren. Setiap langkah kecil itu berarti, ingat, tujuan utamanya bukanlah untuk kembali menjadi super produktif seperti dulu, tapi untuk membangun kehidupan yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Kehidupan di mana kamu bisa bekerja dengan baik, tapi juga punya energi untuk menikmati momen-momen berharga di luar pekerjaan. Kehidupan di mana istirahat tidak lagi dianggap kemalasan, tapi sebagai bagian penting dari kesehatan dan kebahagiaan.
Terakhir, jika kamu merasa lelah, mental ini sudah sangat mengganggu kehidupan sehari-harimu dan langkah-langkah yang sudah kita bahas terasa sulit untuk dilakukan sendiri. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Berbicara dengan psikolog atau konselor bisa memberikanmu ruang aman untuk memproses perasaanmu dan mendapatkan strategi yang lebih terstruktur untuk pulih. Mencari bantuan profesional adalah langkah paling kuat yang bisa kamu ambil untuk merawat dirimu. Kamu berharga dan perasaanmu valid. Berikan dirimu waktu dan ruang untuk pulih. Pelan tapi pasti, kamu akan menemukan jalanmu kembali menuju versi dirimu yang lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bahagia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.